Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Santi Desi Safitri dengan NIM akhir 26. Saya Yudhistira Andita Ramadhani dengan NIM akhir 22. Saya Nindya Fairina Lisa dengan NIM akhir 019. Saya Rizky Satria Dewangga dengan NIM akhir 053. Oke, jadi di sini kami akan membahas mengenai elektronika pasif, yaitu tentang resistor, induktor, dan kapasitor. Adapun dua hal yang utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengetahui nilai dari ketiga komponen tersebut, dan yang kedua yaitu mengetahui apakah nilai dari ketiga komponen tersebut masih berfungsi dengan baik. Komponen yang pertama yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Dengan memberikan hambatan, resistor membantu mengatur tegangan dan juga arus agar sesuai dengan kebutuhan komponen lainnya. Resistor juga digunakan untuk melindungi komponen dari kerusakan akibat arus berlebih, membagi tegangan, serta dalam aplikasi seperti rangkaian pembagi tegangan dan filter sinyal. Nilai resistansi dinyatakan dalam satuan ohm dan biasanya ditandai dengan kode warna pada badan resistor. Mari kita cek bagaimana kita dapat menentukan nilai resistor dan juga apakah resistor itu rusak atau tidak. Kita akan menentukan nilai resistansi pada resistor, yaitu resistor film karbon dan juga resistor film logam menggunakan gelang warna. Pada resistor film karbon memiliki 4 gelang warna, yaitu merah sama dengan 2, hitam sama dengan 0, emas sama dengan pengalih 0,1, serta emas sama dengan toleransi kurang lebih 5%, sehingga nilai resistornya atau nilai resistansi sama dengan 2 ohm dengan nilai toleransi kurang lebih 5%. Pada resistor film logam yaitu memiliki 5 gelang warna, yaitu merah sama dengan 2, merah sama dengan 2, hitam sama dengan 0, merah sama dengan pengalih 10 kuadrat sama dengan 100, serta coklat toleransi kurang lebih 1%, sehingga nilai resistansinya yaitu 22 kilo ohm, nilai toleransi sama dengan 1%. Kemudian kita dapat menentukan nilai resistansi menggunakan multimeter serta mengecek apakah resistor tersebut rusak atau tidak rusak. Yaitu caranya menempatkan multimeter ke posisi ohm atau resistansi. Setelah itu pilih skala yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan prob merah dan juga hitam kepada masing-masing ujung resistor. Pada multimeter menunjukkan angka, artinya resistor masih dapat digunakan atau tidak rusak. Selanjutnya kita akan menentukan nilai resistansi dan juga mengecek apakah resistor rusak atau tidak rusak pada resistor film logam juga. Jika tidak terdapat perubahan pada multimeter, kita dapat mengubah skala atau jangkauannya. Jika sudah mendapatkan nilai, artinya resistor masih dapat digunakan atau tidak rusak. Untuk alat yang kedua yaitu kapasitor. Jadi kapasitor ini sendiri adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, kapasitor tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dengan elektrik. Nah, ketika diberikan tegangan, muatan listrik itu akan tertimbun di kedua plat tersebut. Nah, satu plat ini akan bermuatan positif dan yang lainnya akan bermuatan negatif. Nah, mari kita simak video kapasitor ini berfungsi atau tidak. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas dua jenis kapasitor yang sering banget dipakai di rangkaian elektronik, yaitu kapasitor film. Nah, di sini ada kapasitor hijau. Yang pertama ini adalah kapasitor yang berwarna hijau. Di badannya itu tertulis 2A 104J. Nah, angka 104 itu memiliki arti nilai kapasitansinya, yaitu
100.000 picofarad atau 100 nanofarad alias 0,1 mikrofarad. Kode J di belakangnya itu menandakan toleransinya kurang lebih 5% teman-teman. Dan kode 2A biasanya menunjukkan tegangan kerja bisa sekitar 100 sampai 250 volt. Jenisnya ini disebut kapasitor film polyester, cocok buat filter atau decoupling di berbagai rangkaian. Oke teman-teman, berikutnya ini adalah kapasitor warna merah dari merek WIMA atau WIMA, terkenal banget di dunia elektronik. Tertulis bahwasannya di sana adalah MKP 10 100 nanofarad 100 volt. Nah, artinya kapasitansinya itu sekitar 100 nanofarad dengan tegangan kerja itu sekitar 100 volt. Tipe MKP10 ini dipakai bahan polipropilene yang berkualitas tinggi, sering dipakai di audio atau sinyal presisi. Walaupun bentuknya kecil lah, kapasitor gini punya peran besar dalam menyaring dan menstabilkan dan menjaga sinyal tetap bersih di rangkaian kita. Oke, selanjutnya di video kali ini kita bakal mengecek apakah kapasitor ini masih bagus atau udah rusak. Nah, kita pakai multimeter digital. Ini dia alatnya, multimeter digital. Selain bisa diukur untuk tegangan dan arus, dia juga bisa mengukur kapasitansi atau nilai dari kapasitor. Nah, kita putar dulu selektornya ke simbol yang mirip huruf F atau dua garis sejajar, artinya mode kapasitansi. Kita ukur adalah nilai 100 nanofarad. Nah, kita mulai nol dulu ya teman-teman. Kemudian kita ambil ke sekitar 20 ataupun yang sudah tertera di video ini. Selanjutnya kita tempelkan probe kedua kaki kapasitor. Oh ya teman-teman, kita menggunakan kapasitor hijau karena kapasitor ini non polar, jadi bebas bolak-balik juga boleh. Nah, di sini teman-teman dilihat kalau di dalam video tersebut muncul angka 1 yang dimana saat kita menggunakan kapasitor ini ternyata kapasitor ini tidak berfungsi sama sekali atau rusak, karena hingga awal sampai akhir itu nilainya tetap 1, tidak adanya perubahan sama sekali. Jadi bisa dikatakan kapasitor ini tidak berfungsi. Jadi untuk kapasitor yang berwarna hijau ini tidak berfungsi teman-teman, karena nilainya menunjukkan angka 1 terus meskipun kita lepas probenya. Oke, kita balikan lagi ke angka 0. Oke, selanjutnya kita cek kapasitor untuk yang warna merah. Tetap caranya yaitu kita tempelkan probe kedua kaki kapasitor sama, karena ini kapasitornya non polar jadi bebas menggunakan bolak-balik juga boleh. Nah, jangan lupa kita taruh ke 20K ya. Pertama kita kenalkan langsung ke 20K. Nah, di situ kan hasilnya 1 toh. Nah, di situ sudah menghasilkan angka 1. Kemudian kita cek lagi ke dua probe dengan menggunakan pengecekan dari tegangan tersebut. Nah, ternyata dilihat bahwasanya di video tersebut bernilai angka 1 dan tidak mengalami perubahan. Jadi bisa dikatakan kapasitor untuk yang warna merah juga mengalami kerusakan. Nah, jadi kesimpulannya kedua kapasitor ini mengalami kerusakan. Oke, baik. Jadi yang selanjutnya di sini ada induktor, yaitu merupakan komponen elektronika pasif yang fungsinya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, ketika arus listrik ini mengalir melaluinya, induktor ini biasanya terbuat dari kawat yang dililit membentuk kumparan. Lalu, prinsip kerjanya didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday, di mana induktor sendiri ini memiliki kemampuan untuk menahan perubahan arus listrik secara tiba-tiba. Jadi, sering digunakan dalam rangkaian filter, penyaring frekuensi, dan catu daya atau power supply. Oke, jadi untuk elektronika pasif lainnya itu ada kapasitor, di mana kapasitor ini sendiri mempunyai peran yang sangat penting, salah satunya untuk menjaga kestabilan dan rangkaian dalam suatu rangkaian elektronik keseluruhan. Oke, baik, jadi langsung saja kepada bagaimana cara kita untuk mengecek kapasitor ini masih berfungsi dengan baik atau tidak.
Di sini kita menggunakan dua kapasitor. Untuk yang besar menunjukkan 330 mikrofarad dan yang kecil menunjukkan tegangan 470 mikrofarad. Di kapasitor ini memiliki kawat yang panjangnya berbeda. Nah, perbedaan ini digunakan untuk membedakan mana yang arus negatif dan arus positif. Untuk yang panjang berarti tandanya positif dan untuk kawat pendek berarti tandanya negatif. Begitu juga untuk kapasitor yang kecil yang menunjukkan 470 mikrofarad ini. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan mengecek apakah kapasitor ini masih berfungsi atau tidak menggunakan sebuah multimeter. Di sini terdapat kabel penghubung, ada yang merah dan ada yang hitam. Di sini untuk membedakan juga mana yang kabel ditujukan ke arah positif dan negatif. Di sini kita menggunakan arah DC untuk mengetahui masih berfungsi atau tidaknya. Oke, yang selanjutnya kita hubungkan kabel penghubung kepada masing-masing kawat pada kapasitor ini. Oke, yang selanjutnya kita akan menghubungkan kabel penghubung ini ke kawat kapasitor masing-masing. Jadi yang merah ditujukan untuk kawat yang panjang atau yang positif dan yang hitam sebaliknya. Nah, karena tadi pada pertama penghubungan terdapat kenaikan dari yang awalnya 1 jadi angkanya naik, berarti kapasitor ini masih dinyatakan berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya kita akan menguji juga untuk kapasitor yang kecil atau dengan tegangan 470 mikrofarad. Nah, di sini kita juga akan menghubungkan kawat-kawatnya kepada kabel penghubung, yaitu yang merah ditujukan pada arah positif dan yang hitam ditujukan pada arah yang negatif. Nah, kita coba. Nah, di multimeter diketahui tadi terdapat kenaikan, jadi secara langsung kita dapat menyatakan bahwa kapasitor ini masih berfungsi dengan baik. Oke, jadi kita sudah mengecek apakah kedua kapasitor tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak, karena keduanya mengalami kenaikan angka. Pada yang awalnya 1 di multimeter mengalami kenaikan dan kembali lagi ke 1 untuk kedua kapasitor, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua kapasitor tersebut masih berfungsi dengan baik kedua-duanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transformator. Transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC atau alternating current atau arus bolak-balik dari satu level ke level lainnya, baik menaikkan atau step up atau menurunkan, yaitu step down suatu tegangan. Transformator sendiri bekerja dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik melalui dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, yang dihubungkan melalui inti besi. Alat ini sangat penting dalam sistem distribusi listrik untuk menyesuaikan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan perangkat. Selanjutnya pada komponen elektronika, yaitu pada transformator, terdiri dari bagian sekunder dan primer. Untuk bagian-bagiannya akan dijelaskan sebagai berikut. Pada bagian ini merupakan bagian sekunder yang ditandai dengan adanya angka 500 mA, yang dimana terdapat ada angka 6, terdapat tulisan City, 6, dan 12, 9, 9, dan 12. Pada bagian belakang sekunder terdapat bagian primer yang ditandai dengan adanya tulisan turbo, yang dimana terdapat angka 0, 120, dan 240. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah transformator ini berfungsi dengan baik atau tidak. Kita melakukan dengan alat yaitu multimeter. Langkah pertama, kita menggunakan arus DC dengan jumlah 2000. Nah, awal-awalnya kita nolkan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita arahkan atau putar ke arah 2000. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah mengarahkan ke angka 2000.
Nah, selanjutnya yaitu kita cek pada kaki sekunder, yaitu pada angka 6, Siti 6, 12, 9, 9, dan 12. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu nih pada angka 6 dan 6. Sebelumnya pada transformator CT, pada saat pengecekan, angka pada multimeter harus di atas 1 dan minimal pada angka 4. Jika pada multimeter menunjukkan angka tersebut, maka transformator yang diuji merupakan transformator yang bisa digunakan. Di sini kita bisa lihat pada saat pengecekan, transformator menunjukkan angka lebih dari 1. Hal ini membuktikan bahwa transformator masih berfungsi pada bagian sekunder. Selanjutnya pada bagian primer, yaitu kita cek pada bagian kaki kawat 0 dengan 240. Di sini terlihat bahwa angkanya yaitu sekitar 650-an ke atas. Hal ini membuktikan bahwa transformator berfungsi dengan baik, sebab pada bagian primer menunjukkan minimal 500 jika transformator itu berfungsi dengan baik. Jika pada multimeter menunjukkan angka di bawah 500 seperti 0, 10, dan 100, membuktikan pada transformator mengalami kerusakan. Selanjutnya kita mengecek pada bagian besi tengah dengan kaki-kaki pada bagian sekunder maupun primer. Dan pada bagian ini, pada multimeter tidak boleh muncul angka sedikit pun. Pada saat pengecekan sekunder dan primer begitu juga. Hal ini jika terdapat angka, maka transformator dinyatakan rusak. Pada pengecekan ini terbukti pada multimeter tidak adanya kerusakan. Selanjutnya kita nolkan multimeter jika selesai melakukan uji. Itu tadi merupakan penjelasan untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui nilai dan kondisi dari resistor, kapasitor, dan induktor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.